Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masail Rebu 9 Dzulqa'dah 1446 Hijriah 7 Mei 2025 Masehi. Nomor 1, masalah memberikan hak sewa kepada orang lain. Deskripsi masalah. Zaid menyewa sebuah rumah dalam masa 10 hari. Zaid menyewa sebuah rumah dalam masa 10 hari, tetapi dia menggunakannya hanya dalam masa 5 hari. Dan 5 hari sisanya ia berikan kepada Ahmad. Namun orang yang menyewakan rumah tersebut tidak terima, sehingga melarang Ahmad untuk menempati rumah tersebut kecuali jika Ahmad mau membayar juga. Pertanyaannya, bagaimana hukum tindakan orang yang menyewakan rumah tersebut? Jawabnya, tindakannya adalah tidak diperbolehkan minta bayaran sama Ahmad. Karena masa sisa selama 5 hari adalah masih milik Zaid, dan Zaid berhak untuk menyerahkan manfaat miliknya kepada orang lain. Kecuali jika ia melarangnya dengan alasan karena menyebabkan bahaya atau kerusakan, maka diperbolehkan minta uang tambahan. Jadi seumpamanya itu penyewa pertama, itu penyewa 10 hari. Penyewa pertama itu selama 5 hari orangnya ya baik, maksudnya itu tidak membuat suatu kerja yang menjadikan rusaknya rumah. Dan penyewa yang kedua, si Ahmad ini dia ya ketika menempati rumahnya Zaid yang telah disewa Zaid tadi selama 5 hari, misalnya dia ini beternak ayam di dalam rumah. Nah ini kan merusakkan rumah habis-habisan kan. Nah, seperti ini bisa, atau mungkin dia ini mengumpulkan barang rosok di dalam rumah itu selama 5 hari. Ini juga bisa merusakkan rumah. Ya, dalam hal seperti ini bisa jadi orang yang menyewakan boleh saja diperbolehkan untuk minta tambahan, yaitu sewa, karena ini memberikan madarat kepada barang sewaan. Ini juga sama juga sebenarnya sama kendaraan. Kendaraan disewa untuk dikendarai selama 10 hari, seperti itu. Kemudian disewakan kepada orang lain, masih diteruskan oleh orang lain. Lah oleh orang lain itu dibuat untuk angkut gabah di sawah. Nah, ini kan bisa berbahaya kan. Sebetulnya hal seperti ini. Tetapi kalau itu adil, maksudnya seimbang, itu tidak boleh minta tambahan lagi, tidak minta kepada orang yang meneruskan sewaannya tadi, kalau itu adil. Dan biasanya juga ya insya Allah adil lah. Karena permasalahan itu adalah nyewa rumah. Ini kan kejadian nyata, yaitu ketika terjadi di Wali Santri kemarin itu loh. Itu kan mereka datang kan hanya untuk menginap, bukan untuk jualan, bukan untuk apa-apa. Tetapi menyewa 10 hari kok disuruh setelah 5 hari pulang diteruskan sama temannya, itu temannya pun harus bayar lagi. Lah ini enggak boleh. Seperti itu. Masalah tawaf wada, bagaimana hukum mengerjakan tawaf wada? Menurut pendapat yang muktamad, hukum mengerjakan tawaf wada adalah wajib, dan bila mana meninggalkan mesti membayar dam. Tetapi ini ada qaul yang mengatakan bahwa hukum mengerjakan tawaf wada adalah sunnah. Mengulangi tawaf wada. Seumpama kita mengatakan tawaf wada itu adalah wajib,
Di antara kebiasaan sebagian orang mengerjakan ibadah haji atau umroh ketika telah selesai tawaf wada, maka ia masih berkeliling dan berbelanja oleh-oleh untuk keluarga. Maksudnya di Mekah ya ini. Ya, maksudnya kan di Mekah ini. Bukan ketika sudah keluar Mekah di Jeddah, dan itu beda lagi. Berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan kerabatnya yang di rumah. Jadi sudah tawaf wada, nggak segera pulang, masih keliling lagi ke toko-toko. Nah, ini gimana ini? Wis wada tetapi nggak pulang-pulang, malah keliling lagi di toko-toko. Yang seperti ini nanti wadanya harus ngulang lagi kalau begitu itu. Pertanyaan dari kajian di atas, apakah ia wajib mengulang tawaf wada? Ya, wajib mengulang tawaf wadanya ketika mau pulang. Ini kalau kita mengatakan tawaf wada itu wajib. Masalah wanita memakai kacamata ketika ihram. Ini sebenarnya. Kok begini? Begitu, boleh. Ya. Ulama modern. Wanita memakai kacamata ketika ihram. Pertanyaan, bagaimana hukum memakai kacamata bagi wanita, seorang wanita yang sedang ihram? Ya, bagaimana hukum memakai kacamata bagi seorang wanita yang sedang ihram? Jawabnya, bagi wanita diperbolehkan memakai kacamata ketika ihram karena tidak menempel langsung dengan wajah. Karena tidak menempel langsung dengan wajah, masih ada renggangannya. Ya, masih ada renggangannya. Itu kan hanya berdiri di dua kaki aja kacamata itu. Sehingga tidak wajib membayar fidyah. Itu kalau wanita ya. Itu seperti itu. Karena tidak menempel. Kalau laki-laki nanti dibahas lagi ini. Karena laki-laki itu ada gagang kacamatanya yang nempel di bagian kepala itu. Nah ini yang kalau masa wajah kan, tetapi ada gagang kacamata yang nempel kepala ini yang perlu dicari lagi itu. Nanti. Di wajahnya nggak masalah, tapi di kepalanya nggak boleh. Kalau wanita di wajahnya ya nggak boleh. Kepalanya boleh. Dalam laki-laki yang nempel itu, yang dipermasalahkan adalah yang nempel di bagian itu atas kuping itu, gagangnya itu. Nah, yang di situ itu yang mungkin perlu dibahas lagi. Bagaimana benar? Al-Fatihah.